إلى أحمد التجاني وجمت روضتي ومضى من أمري وما قل من صبري. Para pemirsa rahimakumullah, dalam kesempatan ini kami akan berbicara masalah kemiripan manakib atau biografi Sayyidi Syekh dengan biografi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara kemiripan biografi Sayyidi Syekh radhiyallahu anhu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jenazahnya itu tidak pernah aman, diincar sama orang, ya, sama orang yang terutama yang benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diambil. Biar umat Islam ini ziarah ke Madinah, ya, ziarah ke gampangnya ke makam kosong, sementara jenazah Nabi sudah tidak ada di situ. Maunya begitu. Tapi Allah Maha melindungi, maka setiap usaha itu dan berkali-kali itu gagal. Termasuk diantaranya juga ada usaha untuk itu memindahkan makam Rasulullah dari Masjid Nabawi, ya, oleh orang-orang Wahabi ketika baru-baru berkuasanya Wahabi, dan mereka menggebu-gebu untuk itu. Maka mereka kirim pasukan, tapi pasukannya lenyap tengah jalan, tidak jelas, tidak pernah balik dan tidak pernah sampai. Itu yang dialami oleh Rasulullah SAW. Orang-orang Yahudi terutama juga berkali-kali, bukan hanya satu kali, dengan segala cara, ya, termasuk menggali terowongan, sehingga sekeliling makbarah Rasulullah itu saat ini sejak terakhir itu dipagar dengan besi baja yang nancap sampai ke dalam, yang tidak memungkinkan lagi untuk bisa digali. Karena dulu sudah tinggal 2 meter, kurang lebih tinggal 2 meter, guanya itu sudah sampai ke makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan guru kita Sayyidi Syekh Ahmad bin Ahmad At-Tijani radhiyallahu an? Ya, ada perbedaan sedikit. Kalau Sayyidi Syekh, ya, jenazahnya itu mau dipindahkan oleh keluarganya. Karena Sayyidi Syekh menyuruh Syed Ali At-Tamasini untuk mengasuh putra-putranya Syed Muhammad Al-Kabir dan Syed Muhammad Al-Habib, dibawa ke Sahra, ke gurun, ya, yaitu Ainu Madi, termasuk daerah gurun. Dan yang cocok memang di sana, katanya Sayyidi Syekh, sudah dibawa oleh Syed Ali At-Tamasin. Kemudian entah gimana ceritanya, ya, setelah 2 tahun wafatnya Sayyidi Syekh radhiyallahu an, ya, orang-orang Aljazair, ya, orang-orang Ainu Madi menginginkan Dorih atau makbarahnya Sayyidi Syekh dipindah ke Aljazair. Dipindah biasa-biasa tidak memungkinkan, sehingga, ya, pada suatu malam, ya, dengan perencanaan yang matang, maka digalilah Dorih atau makam Sayyidi Syekh radhiyallahu an. Kemudian diambil jenazahnya, dimasukin kotak dan dibawa. Jadi sudah sampai agak jauh dari zawiyah. Ya, tapi karena pagi subuh, ya, ada orang-orang yang biasa berjamaah di situ mengetahui hal tersebut, maka dikejar sampai, ya, keburu. Setelah dinego panjang, akhirnya mereka, keluarga Sayyidi Syekh, merelakan dikembalikan ke Fes. Kenapa? Ya, di antara dalilnya, para nabi itu dimakamkan di tempat dia berdakwah. Seperti Rasulullah wafat di Madinah, dimakamkan di Madinah, tidak dikembalikan ke Mekah. Ya, jadi bercermin dari situ, akhirnya patah semua dalil-dalil yang ada dari pihak yang menginginkan memindahkan ke Aljazair. Nah, akhirnya dikembalikan. Lah ini juga tanda-tanda bahwa kekeramatan Sayyidi Syekh itu timbul, ya, terkuat kekeramatannya. Yang pertama,
ketika dimasukkan ke dalam kotak itu untuk dibawa, ternyata setelah dipaku ada paku panjang yang nancep di paha beliau, sehingga setelah dibuka kotaknya ini, paku ini menggores sehingga luka, menganga lukanya, dan subhanallah sudah wafat 2 tahun, darah beliau segar, keluar dengan darah segar laksana orang yang belum meninggal. Padahal orang meninggal kan darahnya langsung beku kan, karena jantungnya tidak bergerak. Saya 2 tahun darahnya masih segar keluar, dan darahnya tidak bau kayak orang lain, malah harum darahnya. Termasuk juga tanah-tanah tempat beliau dikuburkan ini, itu saya punya sedikit, itu kayak bau bedak Bahasa yang lebih keren apa Pak Mas Ahmad? Jadi kayak bau ini kayak make up kayak make up itu baunya harum tanah beliau. Dan saya ketika Habib Ja'far dapat bagian itu saya dikasih. Kemudian juga dikirimin salah satu sorofa, dibawain, kalau nggak salah yang ngasih dulu Sid Tayyib, Sid Tayyib dari Maroko memberi kepada saya. Ini para ikhwan rahimakumullah yang pertama. Jadi yang pertama terkuat bahwa jasad beliau yang sudah 2 tahun wafat masih segar, dan darahnya masih segar juga, masih mengalir ketika ada luka. Kemudian berikutnya, ketika beliau sebelum wafat, dia mengatakan bahwa yang akan mensolati jenazah beliau adalah Syed Muhammad Ghali Abu Thalib. Ternyata ketika Syed wafat, Syed Muhammad Ghali Abu Thalib ada di Madinah. Dan zaman dulu tidak seperti sekarang tinggal naik pesawat, sehingga harus nunggu berminggu-minggu untuk sampai ke, bahkan berbulan-bulan ke Maroko itu kalau perjalanan dari Madinah. Jadi para pemirsa rahimakumullah, sehingga sampai dengan dimakamkannya Syed radhiyallahu an, Muhammad Ghali Abu Thalib ini tidak hadir. Dan ini yang jadi pertanyaan bagi ikhwan, dan ternyata terjawab 2 tahun berikutnya. Jadi para pemirsa rahimakumullah, jadi itu yang terjadi, orang-orang yang Syed Muhammad Ghali Abu Thalib yang oleh Syed dikatakan nanti yang ngimamin sholat jenazah saya adalah Syed Muhammad Ghali Abu Thalib. Ketika beliau wafat tidak ada Syed Muhammad Ghali. Kemudian dalam madhab Maliki, orang yang digali kuburnya harus kalau jenazahnya utuh harus dimandikan ulang dan dikafani dan disolatkan kembali laksana mayat yang baru mayat yang baru wafat. Akhirnya dikafani ulang Syekh radhiyallahu an. Kemudian pada saat itulah terjawab apa yang disampaikan oleh Syekh, nanti yang menyolati aku imamnya adalah Syed Muhammad Ghali Abu Thalib. Itu terjawab. Jadi ada beberapa hal yang akhirnya karomahnya Syekh muncul karena makbarahnya ini digali. Ini kesamaan-kesamaan kalau Kanjeng Nabi diincar oleh orang-orang untuk dicuri, jenazah Syekh juga sempat diambil untuk dibawa ke Ainul Madi. Jadi kemiripannya di situ.